Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Dia telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak. Dan di antara kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semuanya, yaitu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kita bisa berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita cintai ini, dan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan lain yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga apa yang kita pelajari pada malam yang berbahagia kali ini bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi bekal kita ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di hari akhir nanti. Allahumma amin. Tak lupa pula salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pada malam yang berbahagia kali ini, di sini kami memenuhi sebuah amanah, ya. Karena biasanya yang ngisi kajian sinten? Ustadz Liman hafizahullah ta'ala. Dikarenakan beliau sedang ada halangan, ada suatu urusan yang memang harus diselesaikan, maka untuk sementara, ya, kemarin Ustadz Hermawan ngontak saya, Ustadz ngisi di apa ini, Kriya Quran penyejuk hati, sakit buatan Ustadz. Ustadz Liman, kenapa Ustadz? Beliau sedang ada urusan. Oke, sementara gimana nopo-nopo. Kita doakan semoga Ustadz Liman hafizahullah ta'ala segera dimudahkan untuk menyelesaikan urusan yang sedang beliau selesaikan, ya. Amin. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, adapun malam hari ini kita akan membahas kajian tematik yang berjudul nopo niku? Berlomba-lomba dalam kebaikan. Panjenengan nate lomba nopo mboten? Dereng nate lomba? Seumur hidup. Mien dong isi cilik apa ora tau melu lomba sih. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita akan membahas bagaimana berlomba-lomba dalam kebaikan yang memang sudah digariskan, dicontohkan dalam syariat Islam. Tapi sebelum itu Pak Bu, kita harus mengetahui terlebih dahulu, berlomba-lomba dalam kebaikan dan tergesa-gesa alias kesusu itu adalah dua hal yang berbeda. Nah, manusia itu diberikan sifat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya tabiatnya itu senenge kesusu. Sukanya napa? Grusak-grusu. Tergesa-gesa. Itu salah satu sifat tabiat manusia.
Maka apabila ada orang kok bisa mengkontrol dirinya agar dirinya itu tidak tergesa-gesa dalam menyelesaikan suatu urusan, maka Masya Allah sekali ini taufik dari Allah Azza wa Jalla. Ustadz, jenengan bilang manusia itu sifatnya tergesa-gesa. Apa iya Ustadz? Jawabannya iya. Buktinya apa Ustadz? Buktinya biasanya ada di antara kita lagi naik motor atau naik mobil, kemudian ketemu lampu merah, kuning, hijau. Kira-kira pas oren esih mandek apa wis langsung gas? Langsung gas. Kadang nembe angka pinten? Angka 5, 4, 3. Kowe langsung gas napa mboten? 2 gas ya. Apalagi kalau kanan kiri wis pada mandek, guys pada mandek iki, langsung bae lah. Masih merah padahal. Itu bukti yang pertama. Manusia memiliki sifat tergesa-gesa. Bukti lainnya apa Ustaz? Misalnya naudzubillahi min dzalik. Orang tua punya anak angel banget. Dikon ngapa? Kon sholat biasanya. Susah banget untuk ngaji misalnya. Lalu ada sebagian orang tua karena nggak sabar, tergesa-gesa, akhirnya mengucapkan kata-kata yang berbahaya, doa-doa yang buruk, nyupatani. Nah, nyupatani ini apa? Nyupatani ya nyumpai napa nggih? Ya nyumpai. Oh pancen bocah ngesuk ora bakal sukses kok. Orang sukses temenan tinggal bingung ya. Hati-hati. Ucapan-ucapan semisal itu, ucapan-ucapan seperti ini menunjukkan bahwasanya manusia itu memiliki sifat apa? Tergesa-gesa. Dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat apa? Al-Isra. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat ke-11, di situ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan salah satu sifat buruk manusia, yaitu tergesa-gesa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khairi wa kanal insanu ajula." Seringkali manusia itu berdoa untuk kejelekan dirinya. Sebagaimana dia berdoa pengen sesuatu yang baik. Maksudnya gimana Ustadz? Maksudnya kadang manusia itu kalau melakukan suatu usaha, kemudian qadarullah Allah tidak mengizinkan usahanya lancar, biasanya nersula, ngomong alah jan bangkrut bae, entong genyong, entong temenan. Aduh, wingi nyong ora buka usaha. Kemarin saya padahal rencana pengen buka cabang toko sebelah sana, tapi qadarullah ya malah orang tak buka, padahal sebenarnya di sana adalah peluang usaha yang sangat luar biasa, tapi wis kedisitan, halah mati aku, mati temenan. Hati-hati dengan ucapan-ucapan yang seperti itu. Jadi manusia itu kadang mengucapkan kata-kata yang kotor, doa yang kotor karena ketergesa-gesaannya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kanal insanu ajula." Nah, ini kata Allah, sungguh manusia itu memiliki sifat tergesa-gesa. Maka hati-hati Pak Bu. Jangan sampai kita menjadi orang yang celaka karena ketergesa-gesaan kita, ora sabaran. Hati-hati. Nah, mengenai ayat ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Imam Ibnu Katsir ya, itu menjelaskan. Beliau mengatakan bahwasanya ayat ini yaitu menjelaskan tentang sifat manusia yang
suka buru-buru. Dia suka mendoakan dirinya dan keluarganya, anak-anaknya, kerabatnya dengan doa yang buruk ketika keinginannya itu tidak terpenuhi. Ya. Contohnya seperti apa kata beliau? Bil maut, dengan doa kematian. Ya. Allah mati genyong, kelalen orang maringana. Ya, Allah mati ge aku karena nggak begini. Ini termasuk ucapan yang menunjukkan ketergesa-gesaan. Ya. Atau awil halak, atau dengan kebinasaan. Doa dengan kebinasaan. Wad damar, dengan kehancuran. Wal la'nah, dengan laknat, nyupatani tadi. Ya. Nggak sabar akhirnya mengucapkan kata-kata yang buruk. Ya. Na'udzubillahi min dzalik. Ini kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, timbul pertanyaan, apakah tergesa-gesa itu tercela secara mutlak atau tidak? Sifat tergesa-gesa itu sifat yang tercela secara mutlak atau tidak, Pak Bu? Hah? Tidak. Kenapa tidak? Ke sana tulisannya nggih. Bismillah. Nggih. Jadi tergesa-gesa itu tidak semuanya tercela. Ada beberapa hal yang memang dianjurkan untuk cepet-cepet, ya, cepet-cepet rampung. Nah kajian gitu kudu cepet rampung apa? Ya, kadang aduh kajian ini sesuai temen ya, ngasih isya, jadi 15 menit baik sih kultum genah ya. Ini tergesa-gesa yang enggak baik ya. Ada sekurang-kurangnya berapa? Ada 5 tergesa-gesa yang dianjurkan, dan ini bukan hadis Pak Bu. Ini adalah ucapannya Hatim Al-Asam rahimahullah. Jadi ini seorang ulama, beliau menyimpulkan setelah meneliti beberapa hadis, sekurang-kurangnya ada 5 hal yang kita diperbolehkan untuk segera menyelesaikannya. Ya, jadi nggak semuanya tergesa-gesa itu tercela. Ya, ada beberapa momen yang kita memang harus tergesa-gesa dalam tanda kutip, harus segera menyelesaikannya. Yang pertama apa? Yang pertama adalah menjamu tamu. Yang pertama menjamu tamu. Yang kedua apa? Mengurus jenazah. Yang ketiga apa? Menikahkan seorang gadis yang sudah ketemu jodohnya, pujaan hatinya. Insya Allah nanti kita bahas satu persatu. Yang keempat apa? Melunasi utang. Nah, kemudian yang kelima, bertaubat ketika melakukan dosa. Kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu apa tadi? Menjamu tamu. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika kita ada tamu, maka sudah seharusnya kita cepet-cepet untuk menjamunya. Menjamu bagaimana Ustadz? Ya diantaranya langsung nyuguhi kletikan misalnya, nyuguhi makanan misalnya. Kayak gini, Masya Allah tadi saya baru datang langsung ditawari medang teng Bu Sinten ya. Medangnya apa Ustaz ya? Masya Allah, Masya Allah. Itu adalah tergesa-gesa yang bagus ya, terpuji. Dalilnya apa Ustaz? Dalilnya dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ya. Dalam Al-Quran surat apa? Az-Zariyat. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan sifat salah seorang rasul, salah seorang nabi yang sifatnya ini begitu sangat dermawan,
ketika ada tamu langsung disuguhi daging kambing bakar. Sinten kira-kira? Nabi sinten? Nabi Ibrahim nggih. Nabi Ibrahim alaihi salam. Itu beliau diceritakan dalam Al-Qur'an surat Az-Zariyat pernah kedatangan tamu. Tamune sinten niki? Malaikat ya. Bayangkan Nabi Ibrahim didatangi tamu malaikat, dan malaikat pada saat itu berubah wujud menjadi sosok yang sangat tampan sekali. Malaikat ini mendatangi kediaman rumahnya Nabi Ibrahim. Untuk nopo Pak Bu? Ngasih kabar nopo? Iya, kehamilan istrinya yaitu Ishak akan lahir. Dan kabar kedua nopo? Masya Allah, dapat hadiah pernah ya? Monggo lah, dikasih lah. Betul jawabannya, Masya Allah. Ini sebenarnya buat pertanyaan nanti, tapi buat apa-apa lah, karena bagus, Masya Allah. Nggih, barakallahu fiik. Jadi malaikat-malaikat ini berubah jadi apa? Manusia laki-laki, nggih, untuk ngasih dua kabar. Satu, kabar akan kelahiran Ishak ya, alaihi salam, dan yang kedua kabar bahwasanya kaumnya Nabi Lut akan dibinasakan. Maka ketika itu malaikat-malaikat ini datang dengan kondisi laki-laki yang tidak dikenali sama Nabi Ibrahim. Jadi tamu yang asing, orang kenal. Tapi Masya Allah Pak Bu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surat Az-Zariyat tadi, iddakhalu alaihi faqalu salama. Ketika tamu-tamu itu masuk ke rumahnya Nabi Ibrahim ya, akan bertamu, malaikat ini mengucapkan salam, assalamualaikum. Qala salamun. Maka Nabi Ibrahim pun menjawab waalaikumsalam. Qaumun munkarun. Dan mereka belum dikenal sama Nabi Ibrahim. Tamu asing Pak Bu. Lalu bagaimana sikapnya Nabi Ibrahim? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Ketika ada tamu-tamu itu belum dikenal, Nabi Ibrahim langsung pelan-pelan mundur ke belakang. Ngapa? Jikot gobet sapa kowe ke? Mboten. Ke belakang masak, minta tolong ke istrinya untuk buatkan kambing bakar. Masya Allah, burung kenal ke loh. Kalau kita gimana? Anak kula nuwun ya. Assalamualaikum. Prai disit Mas. Allahu Akbar. Padahal pengen namu wis ngomong prai disit Mas. Darani Arab ngolet apa? Sumbangan ya. Bayangkan, ini Nabi Ibrahim belum kenal, orang belum kenal Pak Bu, langsung disuguhi kambing bakar. Dek boro-boro ayam bakar ya. Wedang teh bekayane, aduh mikir-mikir dulu. Belum kenal ya, belum kenal. Setelah itu, setelah kambingnya sudah napa? Sudah maaf, bukan kambing, sapi. Maaf, sapi, sapi. Sapi bakar yang gemuk ya. Ngapunten saya salah ya. Sapi bakar, bayangkan. Kemudian setelah sapi bakar itu sudah matang, lalu disuguhkan ke tamu-tamu itu. Nah, tamu-tamunya nggak mau makan, moh lah. Sapi bakar kok moh ya. Tidak mau makan. Maka Nabi Ibrahim pun merasa takut. Nah, disitulah baru tamu-tamu itu mengabarkan, jangan takut, kami ini adalah utusan Allah ya, kami akan memberikan kabar gembira kepadamu, dan kabar kami akan menghancurkan kaumnya Nabi Lut. Ini yang pertama, menyegerakan apa? Jamuan untuk tamu. Jadi kalau ada tamu, maka sudah seharusnya kita bersegera untuk menjamunya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kebaikan yang pertama apa? Menjamu tamu. Kemudian yang kedua, yang sudah seharusnya kita bersegera untuk melakukan kebaikan, untuk menyelesaikannya, yaitu ketika mengurus jenazah.
ketika apa? Mengurus jenazah. Dalilnya adalah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Asri'u bil janazah." Wahai kalian para sahabatku, bersegeralah kalian ngurus jenazah. Bersegeralah kalian ngurus jenazah. Kenapa kok harus bersegera wahai Rasul? Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilaihi wa in taku ghairu dzalika fa syarrun tad'unahu an riqabikum. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita disuruh cepat-cepat ngurus jenazah. Karena apabila si mayit ini adalah orang baik, berarti kalian telah menyegerakan dia untuk berjumpa dengan kebaikannya. Biar cepat ketemu tempat kembalinya itu mana? Surga atau neraka. Ini yang pertama. Cepat ngurus jenazah karena apa? Yang pertama, agar kita bersegera buat baik kepada si mayit. Agar si mayit segera memperoleh kebaikan yang akan dia dapatkan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, apabila orang itu adalah orang yang buruk, kita bersegera untuk mengurusnya, berarti kita telah bersegera melepaskan keburukan dari tanggung jawab kita. Berarti nuwun sewu niki, kalau ada mayit ketika hidupnya itu subhanallah, isinya melakukan maksiat, keburukan, bahkan meninggal pun su'ul khotimah, segera dikuburkan. Ya. Kenapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti kita telah segera melepaskan keburukan dari tanggung jawab kita. Begitu pula dengan orang yang baik, segera diurus. Kenapa? Berarti kita telah berbuat baik kepada si mayit supaya segera dapat kebaikan bagi si mayit. Di sini perlu kita cermati, bersegera adalah bersegera yang sesuai dengan syariat. Udah bersegera wis lah cemplungna baik keduk kuburane tutup, bukan seperti itu. Bersegera di sini ada 4 poin Pak Bu. Yang pertama adalah segera memandikan jenazah. Yang kedua, segera mengkafani jenazah. Yang ketiga, segera menyolati jenazah. Dan yang keempat, segera menguburkan jenazah. Ya. Jadi nuwun sewu niki, nuwun sewu. Misalnya ada sebagian dari kita ya, nunggu keluarganya yang ada di Papua misalnya. Itu berapa hari atau berapa jam ya. Kasihan jenazahnya kalau itu jenazah yang baik. Dan kasihan kita kalau itu jenazah yang buruk ya. Maka ya diantara sunnahnya langsung disegerakan itu. Ini yang keberapa? Kedua, bersegera untuk ngurus jenazah. Berlomba-lombalah untuk mengamalkan amal soleh, diantaranya adalah mengurus jenazah. Kemudian yang ketiga apa? Menikahkan seorang gadis jika sudah ketemu jodohnya. Bismillah. Jadi jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, ketika kita memiliki anak perempuan dan sudah ada yang ngelamar, terlebih lagi yang ngelamar itu masya Allah soleh ya, kudu mung jenenge tok niki nuwun sewu sing soleh, bukan ya, maksudnya soleh benar-benar soleh agamanya. Kemudian masya Allah zahirnya dia orang yang baik, akhlaknya baik, hafalan Qur'annya juga masya Allah, sudah jelas pekerjaannya halal, maka sudah diterima saja ya. Memang kenapa Ustadz kalau kita menunda-nunda
padahal yang ngelamar anak kita itu anak yang baik insya Allah, kok ditunda atau bahkan nggak diterima, dikhawatirkan akan terjadi fitnah besar Pak Bu. Akan terjadi fitnah besar dan kerusakan yang besar. Menimpa sinten? Menimpa putri panjenengan. Dan secara umum menimpa keluarga panjenengan. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan dinilai hasan oleh Syekhul Albani, bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, "Idza khataba ilaikum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu." Apabila telah ada yang melamar putri panjenengan, ada yang datang untuk mengkhitbah putri kalian, dan kalian ridho dengan agamanya, kalian ridho dengan akhlaknya, maksudnya panjenengan itu senang dengan agamanya, baik, sholat 5 waktu dijaga, akhlaknya juga Masya Allah baik, ini 2. Maka kata Nabi SAW, fazawwijuhu, segeralah kalian menikahkan putri kalian, jangan ditunda-tunda, segera, ya, segera. Illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid. Apabila kalian tidak melakukannya, apabila kalian malah justru menolaknya karena mungkin bayarannya sing kurang akeh, ya, kok sih anu kerjane apa, ya, saya guru TPQ, Allah jangan boleh sing apa kantoran, ya, nyarinya yang PNS-an gitu, langsung ditolak gara-gara masalah dunia. Maka dikhawatirkan, kata Nabi SAW, illa taf'alu takun fitnatun fil ard. Jika kamu sampai menolaknya, sangat dikhawatirkan akan terjadi satu fitnah. Kemudian yang kedua apa? Fasadun, kerusakan, aridun, dan musibah yang terjadi di muka bumi ini. Ketika seorang wanita tidak menikah dengan lelaki yang soleh, sangat dikhawatirkan nanti yang mengambil ya lelaki yang tidak soleh. Dan sangat dikhawatirkan pula akan terjadi kerusakan. Kok bisa terjadi kerusakan? Karena nanti akan melahirkan anak-anak yang sesuai dengan bapak ibunya, ya. Terlebih lagi suami sebagai pemimpin keluarga yang harus bisa tegas kepada keluarganya, mengarahkan kepada hal-hal yang baik, ya. Makanya penting Mbak Bu, terutama panjenengan-panjenengan yang memiliki anak perempuan, selektiflah dengan calon pasangan, calon mantu panjenengan. Sebisa mungkin cari yang agama dan akhlaknya yang bagus. Oke. Dan insya Allah panjenengan lebih paham lah masalah ini, ya, karena panjenengan ya sudah pernah mengalami nikah, ya. Dan saya juga pernah, karena saya juga sudah menikah, ya. Saya sudah menikah Pak Bu. Jadi jangan kira saya masih jomblo, ya. Ya Ustadznya nu cilik isi jomblo apa ya? Jangan. Saya sudah nikah, alhamdulillah udah punya anak, ya. Ini yang keberapa? Ketiga. Jadi boleh kita tergesa-gesa dalam tanda kutip dalam menikahkan seorang gadis. Kalau sudah cocok, waktunya pas, ya, antar keluarga juga sudah klop, ya sudah, nunggu apa lagi sih, ya, 2 tahun maning, 3 tahun maning, malah kayak kredit motor, ya. Jangan seperti itu. Kemudian yang berikutnya keberapa Pak Bu? Keempat. Napa niku keempat? Ngelunasi hutang, ya. Ini penting sekali Pak Bu. Penting sekali untuk bersegera melunasi hutang. Kenapa kita harus bersegera Ustadz melunasi hutang? Karena segera melunasi hutang
itu termasuk ciri akhlak yang baik. Loh Ustaz, kalau misalnya lagi nggak punya uang atau uangnya pas-pasan, nyarutangnya nyicil gimana Ustaz? Kita sudah berusaha, kita sudah semaksimal mungkin pengen utang kita lunas, tapi dengan cara nyicil, itu boleh nggak? Ya boleh. Yang penting nggak ada nopone ribanya. Yang penting ada usaha, ada niat pengen nyicil. Jangan bilangnya bulan depan, ternyata bulan depannya tahun ngarep. Ngisuk lah ya, tebalekna insya Allah Juni. Nah, sing diutangi ke mikirnya ya Juni ngisuk, Juni bulan depan. Ternyata yang nembung itu dalam hatinya ditambahi ngisuk ya Juni 2017 gitu. Ini kan ngelombo. Ternyata 2 tahun lagi utangnya gede lagi ya. Maka bagi kita yang sudah terlanjur punya hutang, ya berusaha nyicil. Karena itu ciri akhlak yang baik. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari, beliau pernah bersabda, "Inna khiyarakum ahsanukum qada'a." Sesungguhnya sebaik-baik di antara kalian adalah yang paling baik melunasi hutangnya. Yang paling baik melunasi hutangnya. Berarti maksudnya apa? Paling baik melunasi hutangnya. Maksudnya apa? Paling cepat ya. Manusia di antara kalian yang akhlaknya itu baik, ciri-ciri akhlaknya itu baik adalah kalian yang bersegera untuk melunasi hutang kalian ya. Dan ini termasuk apa? Bentuk ketergesa-gesaan yang diperbolehkan ya. Bersegera apa? Melunasi hutang. Jadi kalau misalnya sudah bisa nyicil, sudah bisa membayar seluruh hutangnya, bersegeralah. Jangan ditunda-tunda. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima apa Pak Bu? Bertaubat ketika melakukan dosa. Bertobat ketika melakukan dosa. Orang yang terjerumus dalam perbuatan dosa, kemudian dia langsung sadar, langsung memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia termasuk orang-orang yang akan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga yang luasnya seluas langit dan bumi ya. Dan ini termasuk ketergesa-gesaan dalam tanda kutip yang terpuji. Jadi cepet-cepetan untuk istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru dosa langsung taubat. Baru terjerumus dalam kesalahan langsung istighfar. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an di surat Ali Imran ayat ke-135, di situ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang yang akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ciri kriteria orang yang akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tanda orang yang beriman itu adalah bersegera untuk taubat, kemudian di ayat berikutnya dan sampai ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ciri-ciri mereka. Di antaranya adalah kata Allah, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Di antara ciri orang yang beriman itu Pak Bu adalah ketika mereka melakukan perbuatan yang keji. Idza fa'alu fahishatan, ketika mereka melakukan perbuatan yang keji. Perbuatan keji niku contohnya apa?
perbuatan keji itu ciri-cirinya adalah perbuatan dosa yang tidak disukai fitrah manusia. Napa contohnya? Nah, mabok ya. Wong kira seneng deleng kelakuan orang mabok. Terus napa malih? Yang keji, yang jijik napa? Nuwun sewu. Suka sesama jenis ya. Itu termasuk fahisyah, zina. Terus napa lagi? Ya, pelecehan ya. Itu diantara contoh fahisyah. Nah, apabila ada orang terjerumus pada perbuatan-perbuatan seperti itu, au dzalamu anfusahum, atau dia menyakiti diri mereka sendiri, yaitu berbuat dosa. Dia melakukan dosa kecil, dosa besar, atau bahkan mungkin syirik. Lalu setelah itu dia langsung sadar bahwasanya apa yang dia lakukan adalah sebuah kesalahan. Dia langsung zakarullah, dia langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fastaghfaru lidzunubihim. Gak cuma ingat, tapi dia juga beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Dia langsung memohon ampunan kepada Allah, minta taubat. Wa may yaghfirudz dzunuba illallah. Dan dia sangat paham siapa pula yang bisa mengampuni dosanya kecuali hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia ingat Allah dan kemudian dia langsung bertaubat kepada Allah, dia langsung sadar bahwasanya Allah lah yang akan menerima taubatku, nggak ada yang lain. Dan dia walam yasirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan dia kemudian yang ketiga berusaha untuk tidak melakukan dosa-dosanya lagi. Dia tidak mengulangi apa yang pernah dia lakukan. Maka balasannya adalah surga yang seluasnya langit dan bumi, Bapak. Ini balasan bagi orang yang bersegera, yang berlomba-lomba untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mendapatkan surga yang di dalamnya penuh sekali dengan kenikmatan, ya. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Jangan berlomba-lomba dalam keburukan, ya. Jika kita ingin bersaing dengan orang lain, maka bersainglah dalam kebaikan. Tentunya bersaing dalam persaingan yang baik, persaingan yang sehat. Bukan persaingan yang saling menjatuhkan dengan cara yang tidak benar. Jangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kalian untuk melakukan kebaikan. Dan kebaikan itu sangat banyak sekali. Ya, di antaranya sedekah, datang lebih awal ke masjid, ya. Cepet-cepetan di saf pertama, bukan malah nopo monggo lah jenengan mawon kudu berlomba-lomba ya. Jadi ketika ada saf kosong kemudian kok kita malah monggo jenengan mawon, ini bukan berlomba-lomba lah Ustadz. Kan tawadu bukan pada tempatnya, ya. Tawadu itu bukan di meninggalkan amalan, bukan, ya. Tawadu itu bukan seperti itu. Harusnya ketika kita melihat saf kosong langsung maju untuk merapatkan, untuk bersegera berada di depan saf yang paling pertama, ya. Atau misalnya ada gotong royong, bersegera untuk apa? Untuk nyumbang, ya, untuk nyumbang, ikut bantu kerja bakti di situ. Fastabiqul khairat. Bersegeralah kalian untuk melakukan kebaikan. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Pernah ada seorang ulama yang bernama Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Beliau pernah memberikan sebuah nasihat yang sangat pantas untuk kita renungkan bersama, Bapak. Yaitu beliau rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan,
idza ra'aitan nasa yatanafasuna fid dunya fanafishum fil akhirah. Apabila ada di antara kalian melihat manusia berlomba-lomba dalam urusan dunia, maka saingilah dia di urusan akhirat. Kenapa? Fa innaha tadhhabu dunyahum wa tabqal akhirah. Karena sesungguhnya dunia itu akan pergi, sementara akhirat akan kekal abadi selama-lamanya. Jadi kalau misalnya kita pengen bersaing, bersainglah dalam urusan akhirat. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, inilah pembahasan kita mengenai berlomba-lomba dalam kebaikan. Sudah masuk waktu Isya? Sudah. Sebelum kita tutup, pertanyaan dulu nggih. 2 pertanyaan. Untuk bapak-bapaknya saja nggih. Ibu-ibunya sepertinya jauh nggih. Untuk bapak-bapaknya. Pertanyaan pertama. Siapa? Siap? Amlang deh. Siap niki? Apa ibu-ibunya mawon? Ya. Siap niki. Pertanyaan pertama. Sinten sing saged, ya, siapa yang bisa menyebutkan 5 tergesa-gesa yang boleh? Oleh ibu-ibunya sing jauh. Angkat tangan monggo. Jamu tamu 1. Angkat tangan Rin, Pak Nun sewu. Nah, nggih monggo. Jenazah. Yang setunggal apa? Menjamu tamu. Menjamu tamu. Terus yang kedua? Urus jenazah. Ya, 3 menikah gadis sudah bertemu jodoh. Nggih. Lunasi utang, terakhir bertobat ketika melakukan dosa. Kira-kira kalau ditutup sakit jawab mboten, Pak? Nggih, monggo. Iya, barakallahu fiik. Pertanyaan terakhir, siapa yang bisa menyebutkan nama ulama tadi yang menasehatkan kita? Nggih, sinten? Al Hasan Al Basri, monggo. Barakallahu fiik. Selesai kita. Mohon maaf atas segala kekurangannya Pak Bu. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.